Langsung saja case pertama, saya persilakan Dr. Evan. Oke, selamat siang semua. Nama saya Evan. Hari ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang SPT-VT. Ada case 1, 2, 3. Saya berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang agak sedikit berbeda karena secara umum case saya sama Dr. Elis akan sama dan Dr. Raffi. Ini SPT dan VT, tapi ini saya akan berusaha untuk mengubah cara kita berpikir. Oke? Saya yakin belajar IP itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus keep doing the hard things until they become easy things. Oke? Dulu kita belajar 1 tambah 1 sama dengan 2 itu susah, makin sini kita sudah bisa perkalian. Okay? Ini dicoba teman-teman sekalian berpikir, simpan memo gambar ini di kepala kita, coba kita lihat selama 5 detik ke depan. Oke? Singkat kata ada Y kompleks tadi reguler dengan phase gambar reguler, ada VF tinggi positif yang di atas. Oke, di atas ini kelihatan. Oke? Dengan RS V6-nya dalam. Waktu saya cuma 14 menit, jadi harus cepat-cepat. Case yang kedua, white complex tachycardia dan AVR juga ke atas. V1 sampai V6 all negative concordance. Tapi ada irregular. Ini ada irregular, agak sedikit irregular. Bisa dari sini. Ini ada irregular. Kalau kita belajar algoritma, kita rasanya mau muntah dan rasanya mustahil untuk bisa dihafal. Tapi inilah algoritma. Oke, banyak sekali algoritma. Dan juga lebih mau muntah lagi. Grafik dalam. Oke, kita lihat algoritma. Yang saya akan jelaskan yang sharing habis ini adalah cara berpikir algoritma. Kenapa algoritma itu muncul? Itu satu VT. Kenapa dengan parameter itu satu SPT? Jadi kalau misalnya ada yang rumusan saya lecture kali ini bisa disingkat dalam satu box ini saja. Kriteria itu semua pengganti dari origin dari aktivasi sequence, mekanisme, morphology, factor, and production velocity. Inilah ringkasan lecture saya, kuliah selesai. So cuma itu satu box itu aja sudah cukup untuk menjelaskan membedakan SPT dan VT. Tapi apa sih kenapa Bugada berpikir seperti itu? Kenapa VK berpikir seperti itu? Itu semua ada alasan. Semuanya dirangkum di satu box ini saja sudah cukup. Jadi SPT dan tapi SPT dan beransi bukan berarti itu suatu aritmia yang jinak. Tapi VT bukan selalu harus lebar konduksi yang pelan. Oke? Jadi konsepnya adalah AVN, BB pada pasien yang SPT akurat. Tapi VT itu semua dari myokardium, dari miosit. Dari miosit ingat, kalau dari SPT dan abrasi itu kita berjalan dari jalan tol, tapi ada blok sedikit di satu jalan. Kalau dari VT itu bermulai dari suatu pinggir jalan yang berliku-liku, berjalan gigi, jadi konduksinya pelan. Oke. Konsepnya gini, Maaf saya agak cepat-cepat karena cuma 11 menit. Bisa 11 menit. Konsepnya adalah ini. Kita ada AV gitu. Kita ada X. Misalnya gini, kita untuk belajar sebenarnya kita ada dari Dr. Lewis, dari konsep dari Dr. Lewis 100 tahun lalu. Beliau mengajarkan bahwa untuk berpikir secara kardiolog kita ada konsep ladder diagram AV0 baru ventricular. Oke? Dan dari sana konsep peripian itu dimulai. Ya, kita bisa lihat sini ada AV0 V dan seterusnya ada his di sini kita bisa lihat juga. Oke? Inilah bagaimana seorang dokter IP melihat. Kalau kita melihat EKG, di sini kita hanya melihat PQRS, T. Tapi dokter IP melihat seperti itu. Untuk kita belajar, kita harus ada secara algoritma, sistematis, dari heart rate dan seterusnya. Tapi dokter IP melihat sesuatu yang berbeda yaitu seperti itu. Kita ada A, ada HIS, ada V. Itulah bagaimana dokter IP melihat suatu normal QRS.
Tapi yang pada dunia real case-nya adalah seperti ini. Ada A, ada his, ada V yang kita lihat. Itulah bagaimana seorang dokter IP melihat suatu EKG, PQRS. Tapi sebenarnya yang di kepala dokter IP adalah ini, yang gambar kiri, kuadran kiri atas. Konsepnya adalah seperti ini. Oke, ini ada konduksi normal dari depolarisasi atrium ke ventrikel dari kanan atas ke kiri bawah. Tapi pada RBBP sama juga dari atas ke kiri bawah. Tapi pada LBBP di V1 kita bisa lihat di V1 akan ada defleksi negatif, ada notch, baru defleksi negatif. Terus di V6 ada notch, defleksi positif, ada notch lagi atas. Itu karena ada blok di bundle branch kiri. Jadi aktivasinya ke kiri dulu untuk sentral aktivasi. Jadi ke kiri dulu. Habis itu dia akan ada vektor ke kanan baru ke kiri. Oke? Intinya adalah ada delay karena ada left bundle branch block. Oke, yang terakhir vektor terakhir itu ke kiri. Oke? Bagaimana dengan RBB? RBBB yang terjadi adalah jika ada blok di sini, maka vektornya adalah seperti ini. Jadi initial vektor dia akan mengaktifasi septum dulu, karena itulah ada telinga kirinya ke atas. Ini baru dia mengaktifasi sisi kanan right bundle branch block, dia mengaktifasi yang sisi ke kiri lagi, nanti ke kiri, dan itulah ada turun ke bawah ada S. Baru terakhir diaktifasi yang sisi sebelah. Oke? Itulah kenapa ada kuping kiri lebih pendek, baru S, ada kuping kanan lebih tinggi. Karena konsep inilah. Oke? Waktu saya secara panggil. Karena itu kalau kita belajar EKG apapun juga, semua bidang, do not practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong. Kita harus belajar sampai di titik kita tidak bisa salah lagi, yaitu akhirnya terus belajar. Oke? Oh, jangan sekali belajar RBBB, oh saya udah ngerti, ya ubah. Nah, belajarlah sampai di titik karena di mana kita sudah tidak bisa salah lagi, yaitu adalah belajar terus. Jadi kembali lagi, jika terjadi VT, konsepnya di bawah sini, sumbernya di atas. Jika terjadi RBB, sumbernya di atas, ada blok di sisi sini, tapi sisi ini masih jalan. Tapi jika pasien punya atrial tachycardia dia ada accessory pathway di sini. Dan semuanya ini bisa menyebabkan wide complex tachycardia. Oke? Inilah konsep algoritma berjalan. Ini adalah dokter bis yang tadi ada diagram. Konsepnya adalah V bis tadi. Yang kembali lagi nomor tadi. Ini sudah. Oke. Jadi di sini ada A, ada avenot dari bis. Ini konsepnya adalah dari atas turun ke bawah, atas turun ke bawah. Oke, saya kira ini jelas ya. Bagaimana kalau muncul PVC? Berpikirlah seperti ladder diagram. Jika ada PVC di sini, yang ke atas itu tiba-tiba ada P di sini. Bisa ada PVC, bisa ada P. Tapi kadang-kadang PVC di sini naik ke atas, retrograde A, dan di situ jadi pos. Ada juga interpolating. Konsepnya ada berasal dari bawah naik ke atas. Karena bawah naik ke atas itulah aksis terbuka. Itulah kenapa AVR bisa positif pada VT. Karena dari bawah naik ke atas itulah vektor. Oke? Paham? Berusaha hafal mekanisme algoritma. Nanti kalau tidak ngerti hafal, tapi belajarlah mengerti dulu baru hafal. Oke? Kalau tidak ngerti hafal. Bagaimana kalau VT? Di sini ada muter-muter dan misalnya dia tidak bisa retrograde naik ke atas, dia akan VT di sini sumbernya di bawah. Ada QRS, tapi sinus juga basic, sinus juga firing di atas, tapi tidak sinkron, ada AV disosiasi. Itulah kenapa Brugada dan Lewood ada AV disosiasi. Konsepnya ini. Bagaimana kenapa ada extreme northwest ke sisi kanan atas? Konsepnya gini, terjadi konsepnya karena bisa berasal dari apex. Itulah kenapa AVR positif, very K di AVR yang positif. Oke? Jadi kita tidak perlu hafal algoritma, mengertilah algoritma. Oke? Di sini. Inilah konsep AV disosiasi dari Brugada. Begitu kita lihat AV disosiasi, wide complex tachycardia, pikirkan itu VT. Di sini ada gelombang P di sini.
Di sini ada T-nya lancip. Itulah gelombang T. Oke, paham? Di sini juga lihat logo ada fusion. Apa itu fusion? Apa itu capture bits? Misalnya tadi ada V dissociasi. Terus kita bisa lihat di sini ada capture bits. Maksudnya adalah capture bits adalah sinus node firing, sinus node pacing, sinus node irama sinus node turun ke bawah ke ventricle dan bisa mengcapture ventricle. Tapi dia itulah garisnya sempit karena dari sinus dan dia bisa mengcapture ventricle pada saat VT. Itulah namanya capture bits. Tapi pada saat sinus turun ke bawah bertumbuhkan dengan ventricle itu dia fusi. Itulah fusion bits. Itulah salah satu clue juga dari jika ada capture bits, fusion bits itu spesifik untuk satu VT. Jadi konsepnya ini bisa lihat ada diagram dari Dr. Wis tadi. Andaikan saja di sini VT yang kita lihat dari sisi bawah, VT, pas naik ke atas, ini ada satu bits dari sinus turun ke bawah bisa mengcapture ventricle. Inilah capture bits. Konsep inilah yang kita pahami. Oke. Terus banyak fusion bit. Ada VT, terus habis itu ketemu dari sinus ketemu di bawah dan bertumbuhkan situ dan adalah fusion bit. Oke. Inilah konsep VT. Jika kita lihat fusion bit, capture bits, inilah VT. Kita bisa lihat di sini ada capture bits. Oke, bagaimana dengan karakter kita vektor? Kok Brugada ada lebih dari 100 milisecond? Susah saya menghafalnya ini. Andaikan saja contoh, skenario, saya sedang berjalan di pinggir jalan yang berkerikil. Saya bukan di jalan tol. Bagaimana saya mulai awalnya? Saya akan berjalan kesusahan dan saya lambat berjalan. Karena itulah inisial QRS akan lebih dari 100 milisecond. Karena saya berjalan bukan di sistem kondusi, bukan di jalan yang normal. Itulah konsep dari Brugada awalnya. Karena itulah SPT dan FPTD. Dia awalnya berjalan di jalan tol, tapi satu jalan ada blok, tapi jalan lain masih bagus. Itulah dia mengambil dari his Pukiji sharp bagi vektor, karena dia masih berjalan dari sistem kondusi yang normal. Kalau VT itu dari myosite ke myosite itu konduksinya akan pelan. Itulah kenapa inisial velocity akan pelan. Karena itulah dianggap pada saat awal itulah perubahan kompleks QRS-nya akan lambat. Dan bisa juga ada PTR wave peak time. Di sini awalnya bermulai dan naik ke atasnya lambat. Dan dari bawah ke atas puncaknya lebih dari 50 milisecond. Karena dia berjalan dari jalan kerikil dulu. Maksudnya adalah konduksinya dari myosite ke myosite. Oke? Bagaimana dengan VI-VT ratio dari Vericay? Ini agak susah dipahami, tapi saya bisa dipahami. Kalau kita bisa pahami, kita tidak perlu hafal. Misalnya gini, kita bisa lihat di sini. Ya, ini V adalah voltage, kenaikan voltase pada saat initial phase dari AVR di 40 milisecond pertama. Coba lihat di sini, kenaikannya dinilai adalah ketinggian voltase sini yang dinilai 40 milisecond pertama dibandingkan dengan perubahan amplitudo di terminal QRS, terminal dari QRS di sini. Jika kenaikannya voltasenya kecil, artinya adalah pelan di situ konduksinya. Tapi yang di akhir voltasenya ini gradien angka amplitudonya lebih tinggi. Artinya adalah di awal ini konduksinya lambat, berjalan jalan kerikil. Itulah konsep Vericay. Oke? Jadi bukan berarti impossible kita mengerti, tapi ini bisa dipahami. Oke? Pahamilah seperti Brugada berpikir, pahamilah seperti Dr. Vericay berpikir. Dari situ akan kita bisa membedakan Veta atau SVT. Jadi bisa lihat di sini ketinggian amplitudo dari inisial vektor di awal dibandingkan dengan perubahan vektor amplitudo di terminal QRS. Oke.
Kembali lagi di sini andaikan sektor yang normal, vektor yang normal dari kanan atas, ya S0 dari kanan atas, apex ke kiri bawah, kanan atas kiri bawah. Jika ada aksis yang berubah dari kiri bawah ke kanan atas, itu vektor. Oke? Kembali ke case kita. Misalnya gini, andaikan saja kita di IGD, pasien berdebar-debar, umur misalnya 50 tahun, berdebar-debar, wide complex tachycardia regular. RBBP, oke, RBB type. OS di V6 R sama S ratio, S-nya dalam, R-nya kecil. AVR-nya positif, tinggi inisialnya. Terus kita lihat, ada nggak AV disosiasi? Ini ada A, ada AV, AV konsisten. Apakah dengan A dengan V 1 banding 1 pasti itu bukan VT? Jawabannya belum tentu. Karena VT dari sumber bawah bisa mengkontak ke atas ke atrium. Karena ada AV node-nya. Oke? Jadi terdapat kondisi V ke A satuan tuan conduction atau A ke V tuan conduction bukan berarti itu menyingkirkan satu VT. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan VT-nya mirip. Masuk akal? Aksisnya aneh. Oh ini VT. Oke? Sebelum itu kita sisa 4 menit. Ini salah tidak apa-apa. Siapa dari audiens sesudah dengar sekitar 13 menit terakhir, siapa yang di sini setuju SVT dengan RBBB? Angkat tangan. Siapa? Setuju? Oh, baru 1 orang. Berapa orang? Ada 2 orang. Oke. 2 orang dari sekian 50 orang. Siapa yang setuju ini VT? Angkat tangan. Oke, golput. Oke. Ya mungkin ada 4-5 orang. Oke, yang lain? Tidak ada terapi, dipulangkan. Oke, misalnya tidak menjawab, berarti kalau di IGD terima, oh enggak apa-apa Bu, ini bukan SVT, ini bukan VT, normal itu, Bu pulang, aman. Oke, itu artinya golput. Oke. Ternyata sih coba ini, sorry, slide saya geser. Itu ada gelombang PP di sini ya. Tapi kita lihat pas di ronsen, pasien ada jantungnya tertarik ke kanan. Aksisnya geser semuanya. Itulah kenapa algoritma bisa salah. Vektor itu berubah kalau jantungnya berubah posisi. Itulah kenapa failed algoritma. Algoritma pun bisa salah. Oke? Karena posisi jantungnya geser. Karena ketarik, jadi jantungnya mengarah ke sisi kanan. Itulah kenapa bukti di mana algoritma bisa salah. Oke? Thank you sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya case tadi pasien berikutnya datang. Tadi banyak dokter memulangkan pasien. Ya Bu Pak, tadi saya sudah memulangkan pasien dengan selamat pada bermasalah. Pasien kedua datang, wide complex tachycardia, very care positif. Ada kata-kata orang belajar dari Brugada, positif concordance pikirkan VT, positif negatif concordance pikirkan VT. Jika yes, ya VT. Perhatian enggak algoritmanya? Nanti algoritmanya ditunjukin oleh Dr. Edis dan Dr. Positif concordance langsung anak panah VT. Negatif concordance anak panah ke sini sampai ke sini VT. Lihat algoritmanya. Ini negatif concordance. Setuju enggak? Sampai dari sini yang setuju ini SVT plus LBB. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Oke, baru 1 dokter. Atau siapa yang setuju ini suatu VT? Angkat tangan. Oke. Siapa setuju ini suatu AF? Oke. Ujung sana juga AF. Saya kira yang lain memulangkan pasien yang ini. Oh Pak Bu, udah Bapak ini dirawat, silakan pulang. Oke, karena ini EKG normal. Oke. Yang kita bisa belajar sini adalah ini pasien irregular, wide complex tachycardia irregular. Semua yang irregular tidak kelihatan T-wave, pikirkan dulu satu AF. Dan pas sudah kita terapi AF ya, ternyata dia memang ada T-wave di sini dan semuanya memang sudah banyak QRS-nya sudah negatif semua di V1 sampai V6, 2, 3 AF negatif. Kalau kita balik lagi ke sini, ini semua betul-betul literally north axis, northwest axis. Oke, northwest axis itu berandaikan saja northwest axis. Aksis itu berubah jika pasien sudah ada Q-wave. Oke.
Jika ada QF, aksis pun akan berubah dari north to west. Itulah kenapa kelemahan aksis itu ada. Dan saya ubah lagi. Wah, dari tadi ngobrol tentang konduksi velocity-nya bagus. Ingat, semua VT, apakah semua VT itu konduksinya jelek? Belum tentu. Jika sumber VT itu di sistem conduction, QRS-nya akan sempit. Itulah kenapa ada sistem di mana kelemahan algoritma. Saya sisa 2 detik, kelemahan algoritma. Oke, excellence is achieved by the mastery of fundamental. Dan itulah kita perlu belajar, kuasailah fundamental, kuasailah basic science. Sisanya itu akan ditambahkan. Kalau kita mengganggu batu, buatlah fondasi sekuat mungkin. Dibangun 100 tingkat pun kita bisa. Thank you. Terima kasih Dr. Evan, sangat tepat waktu. Jadi targetnya nanti kita selesai sesi ini bisa berpikir seperti Rugen. Lanjut ke nanti kalau ada pertanyaan ada sesi diskusi. Lanjut ke sender kedua, Dr. Alis. Selamat siang. Kita mulai di case kedua. Memang Dr. Evan itu paling baik dan paling pintar. Jadi dia lihat materi saya dan materi Dr. Raffi. Dr. Evan membuat materi yang lain dari itu supaya materi kita tidak overlapping. Kan bosan ya kalau itu aja. Judulnya hanya SVT atau VT. Jadi kalau bukan bahas SVT ya VT pasti algoritma lagi. Nah, case kedua ini real case ya. Karena Dr. Evan sudah menjelaskan algoritma dan mekanisme VT, jadi saya tidak akan mengulang lagi itu. Kita belajar aja karena sesuai judul how to, berarti ini tips praktis gimana untuk membedakan SVT atau VT di UGD. Ya, kalau kita lihat kasus ini 35 tahun dengan debar dan nyeri dada. Kira-kira apa nih diagnosisnya kalau lihat dari sini? Pertanyaannya, which is the least likely etiology of this tachycardia? Least likely. Ada yang bisa bantu saya jawab? Karena waktu saya banyak, saya sedikit, kita lebih interaktif aja ya. Saya mungkin boleh minta tolong dok? Enggak apa-apa, kita belajar sih namanya. Saya juga sering salah. Kalau membantu dok. Ini yang Nabi dengan sistem ini. Jadi C ya mungkin. Sebenarnya saya punya pilihan E tapi saya nggak tulis. Need more information. Siapa yang setuju need more information? Setuju ya? Jadi kan pertanyaan saya nih least likely. Pilihannya AVNRT dengan aberrant conduction, ventricular tachycardia, atrial tachycardia dengan pre-existing RBBB, atau AVRT. Nah kalau kita lihat kan morfologinya RBBB ya. Tapi karena kita punya option yang saya lupa tulis need more info, coba kita lihat next slide. Nah, ini ternyata pasien saat sinus morfologinya apa? Nah, tidak ada RBBB kan? Berarti jawaban dokter benar, least likely. Terus pertanyaan selanjutnya, dari antara A, B, dan D, yang mana kira-kira? Nah, disinilah si algoritma itu berperan. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi terima kasih kepada Dr. Wellens dan kawan-kawan di tahun 1978 mempublish artikel dengan judul The Value of ECG in Differential Diagnosis of Tachycardia with Wide QRS Complex. Dan dia membandingkan, dan kawan-kawan itu membandingkan sekitar 60-an EKG SVT dan VT, dan dari situlah dia menyimpulkan parameter-parameter ini. Jadi kalau ada AV disosiasi, sudah dikatakan Dr. Evan tadi, positif predictive value-nya sangat tinggi. Dan kemudian kita lihat dari morfologinya RBBB atau LBBB. Kalau RBBB, QRS duration di atas 140 itu tinggi PPV-nya 100%. Kemudian RBBB dengan left axis juga di atas 90% untuk positif predictive value. Dan setelah itu kita akan lihat di phase 1-nya. Kalau left ear lebih tinggi dari right ear, itu kemungkinan besar suatu VT. Dan ada morfologi monofasik atau bifasik. Dan di V6, R banding S kurang dari 1, positif predictive value-nya juga tinggi, 90%. Nah, bedanya kalau morfologinya LBBB, QRS duration di atas 160 itu positif predictive value-nya yang tinggi. Kemudian
LBB dengan RAD juga kemungkinan besar suatu VT. Dan kalau ada V6, di V6 itu ada gelombang Q, ya 100% kemungkinan besar itu VT. Kenapa? Karena kalau kita lihat jantung ini impuls kan berasal dari kanan atas yang semuanya akan menuju ke kiri bawah. Kiri bawah ini letak di V6. Jadi kalau kita pasang di algoritma tadi, feature yang favoring ini suatu VT. Kalau RBB morfologi, QRS duration lebih dari 140 atau tidak? Tidak ya. Kemudian yang kedua, left axis enggak juga ya. Terus V1 feature, left ear sama right ear hampir sama tingginya kira-kira, jadi susah juga nggak bisa ditentukan. Nah, tinggal kriteria terakhir, R banding S kurang dari 1, iya nggak? Jadi kemungkinan besar ini suatu VT. Ya, jadi kita buktikan, kita lakukan di study lagi. Mungkin dari peserta ada yang ngerti? Ada yang bisa bantu saya jelaskan? Nah ya, jadi kalau kita lihat morfologinya sama nih. Ini kan ada lead V1. Di lead V1 ini ada morfologi RBBB tadi kan, sama kan modelnya. Nah, tapi di sini beda modelnya. Di sini jadi kecil, jadi sempit. Jadi dari wide dia pindah ke narrow. Dan kalau kita lihat, ini saya kasih angka dulu ya. Nah, jadi ini di sini tachycardia cycle length di sini sekitar 303 milisecond. Di belakang sini yang waktu sempit 271 dengan morfologi RBBB di sini narrow kompleks tachycardia. Terus diukur VA intervalnya pada saat RBBB itu 102, tapi pada saat tachycardia sempit VA intervalnya memendek jadi 72. Itu artinya ada memenuhi Hummels law. Jadi dengan tachycardia cycle length dan VA interval lebih panjang di saat RBBB, berarti di situ ada aspirus pathway yang ipsilateral di situ. Jadi makanya jadi lebih panjang perjalanannya. Nah, dan kalau kalian juga lihat juga di sini nih di V1, di EKG-nya di V1 ada alternance panjang pendek ini lebih mengarah ke suatu AVRT. Ya, jadi dari Dr. Wellness juga bilang bahwa tidak semua, kebanyakan paling sering dari EKG saja sudah bisa kita tegakkan SVT atau VT. Tapi kadang-kadang ada situasi di mana hal ini tidak mungkin untuk dilakukan. Cuman ya jangan khawatir. 80% dari white complex tachycardia itu adalah VT. Jadi kita bisa treat SVT sampai terbukti bukan. Dan pada kasus dengan misalnya kita tahu pasien ini ada riwayat infark miokard sebelumnya, kemungkinan itu suatu VT di atas 95%. Ya, tapi ada juga satu pesan, tidak selalu pasien yang stabil itu bukan VT ya. Ya, jadi penilaian klinis sangat penting. Jadi kita hanya tidak menilai pasien tidak hanya dari EKG tapi juga dari klinis dan pemeriksaan penunjang lain yang kita punya. Ya, jadi sebagai kesimpulan ya, bahwa EKG akan sangat berguna dalam membandingkan SVT dan VT dengan SVT dengan aberrant conduction atau dengan pre-existing RBB dan DD lainnya. Jadi adanya AV disosiasi, fusion bit, capture bit, dan melihat recordial concordance dengan aksis itu akan sangat membantu, dan morfologi karakteristik RBBB atau RBBB akan sangat membantu. Dan algoritma juga memudahkan kita untuk menangani pasien itu apakah suatu SVT atau VT. Tapi tidak adanya tipikal aberransi tidak selalu bisa mengeksekusi itu aberran atau reeksitasi juga. Jadi intinya kita kembali ke penilaian klinis pasien. Dan kalau kita tidak yakin, kita masih punya elektrofisiologi study untuk mendiagnostik dengan pasti dan untuk terapeutik. Jadi jangan lupa kalau ketemu pasien yang kita tidak yakin, rujuk ke Dr. Evan kalau lagi di Jakarta, atau rujuk ke Dr. Rafdi. Saya kira sekian dari saya. Dr. Rafdi punya waktu yang banyak karena selain Dr. Rafdi saya lihat ada 40. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Dr. Elis. Terima kasih dok. Wah, semakin banyak pesertanya. Semoga nanti ilmu yang disampaikan oleh Dr. Evan, Dr. Elis, Dr. Rafdi melalui jalur konduksi yang normal, cepat guys.
nggak lewat myokard to myokard. Presenter ketiga silakan Dr. Abdi. Panjang boleh dong, ada waktu sisa dari Dr. Elis. Oke. Terima kasih. Karena teorinya tadi sudah banyak ya Dr. Ali sama Dr. Evan, jadi saya langsung case saja ya. Nah, ini tadi lewat kalau jalur cepat ini ya, moga-moga ilmunya lewat jalur cepat. Kalau lewat myokard to myokard maka QRS-nya akan panjangnya. Tapi ini aku janji di presentasi kali ini tidak ada IJN ya, cuma EKG saja ya, biar nggak tambah pusing. Ya itu memang 80% dari white complex tachycardia adalah VT. Jadi kalau ditanya apa diferensial diagnosis pertama white complex tachycardia, VT. Apa diferensial diagnosis kedua, VT. Jawab sampai 4 kali VT baru. Jadi diferensial diagnosis kelima baru pikir yang lain. Supraventricular arrhythmia with aberrant ventricular contraction atau mungkin antidromic AVRT, atau kalau pasiennya pakai pacemaker mungkin endless loop tachycardia atau pacemaker mediated tachycardia. Itu kalau buat complex tachycardia reguler. Kalau ini reguler ya, memang tambah sering polymorphic VT, dorsal poa, VF, pre-excited AF dan lain-lain ya. Oke, tadi mungkin yang belum dibahas dari tadi itu bahas mengenai kriteria EKG. Jangan lupa nanya, pasiennya umur berapa? Ya, karena umur saja, usia lebih dari 35 itu 85% positive predictive value untuk VT. Ya, jadi jangan lupa ini pasiennya umur berapa. Pasiennya pernah serangan jantung enggak? Pernah pasang ring enggak misalnya? Oh, pasiennya 5 tahun yang lalu serangan jantung terus pasang ring 3 misalnya. Ya, VT mungkin itu ya. VT ya, sama family history of SVT, sama ini pemeriksaan penunjang ya. Kalau favor SVT mungkin pasiennya muda, kalau kita punya data sebelumnya previous ECG sudah memang bundle branch block dan lain-lain ya. Oke, ini kasus pertama karena tadi saya bilang memang harus dihubungkan dengan klinis. Ini perempuan 65 tahun, favors to VT ya. 65 tahun sudden onset palpitation during rest ya. Jam 1 malam bilangnya dia lagi mau tidur tiba-tiba palpitasi dengan keringat dingin, bilangnya pasiennya seperti mau mati. Takut sekali pasiennya ya. Bilangnya sebelumnya nggak pernah berdebar seperti itu ya. Nggak pernah, nggak ada riwayat sakit jantung sebelumnya, cuma hipertensi doang. Hipertensi. Datang tensinya 80/60 akral dingin. Yang biasanya nggak stabil itu VT apa SVT? Biasanya VT memang ya, jarang SVT. Ya ini tapi pasiennya datang 80/60 ya. Ini EKG-nya. Heart rate 227. Ya, kita lihat di sini buat kompleks tachycardia 23 AVF negatif. Jadi superior aksis ya. AVR-nya tapi negatif ya. Ini LBBB like pattern ya. Oke. Karena aku punya sisa waktu 5 menit mungkin kita lebih interaktif. Apa ini? Siapa yang setuju? Monomorphic VT. Siapa? Ayo angkat tangan. 80% kan VT tadi aku bilang. Kenapa nggak ada yang mau angkat tangan? Ataukah ini paroxysmal SVT dengan left bundle branch block? Ya, ada yang jawab. Apa sinus tachycardia with left bundle branch block? Ataukah sinus tachycardia dengan anterior wall old MI mungkin ya? Ini kan negatif semua. Mungkin di paru gitu kali orangnya terus datang malam-malam atau yang lain-lain. Oke, next saja. Oke, klinis age lebih dari 35 tahun. 85% positive predictive value untuk VT. Cuma kita nggak punya data lain-lain ya. Physical examination juga saya by phone juga nggak bisa meriksa langsung ya. Jadi by klinis kita favor ke VT. Kita lihat data yang lain. Nah, Brugada algoritma sudah dijelaskan. Ini ya, Brugada algoritma kita bahas satu-satu. Sebenarnya kalau misalnya di ini absence of yang pertama kan absence of RS complex in all precordial leads ya. Ini ada beberapa yang kalau presentasi itu bilang positif konkordan atau negatif konkordan. Nah, kalau saya refer ke teks aslinya, sebenarnya bilangnya gini, absence of RS complex, yaitu cuma ada QS, QR dan monofasik R. Di teks aslinya seperti itu.
Ada yang bilang makanya ada yang, tapi positif and negatif concordant. Menurut saya kurang tepat. Karena teks aslinya seperti ini. Pokoknya nggak ada R, S, itu VT. Kalau case ini gimana? Ada nggak RS kompleks di prekordial? Ini apa? Ada R, S, IS, ya, IS, 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 IS. Ini apa? Ini IS enggak? Hah? Ada R kecilnya. R kecil. Ini R kecil apa retrograde P? Ragu-ragu ya. Oke, anggap saja ini kita R. Jadi ada RS kompleks. Ini bukan negatif konkordan ya. Next kita berikutnya. Ya. Ini Brugada sign R ke S lebih dari 100 milisecond. Ada nggak? Ini defleksi pertama ke bawah tajam ya, apalagi dilihat ini nggak lebih dari 100 ya. Jadi enggak ya. Afid disosiasi. Ada? Nggak jelas ya. Ini apa P? Konsisten, sebenarnya bukan ya. Apa retrograde P? Retrograde P pun jadi reguler ya. Sepertinya nggak ada ya. Nah ini yang paling pusing. Aku malas menghafalkan ini ya. Pokok kita lihat yang ini aja. Ini kan LBBB yang tipikal ya. Di V1 R kecil, S-nya dalam dan lebar. Di V6 ada telinga kelinci yang telinga kirinya lebih pendek. Ini tipikal LBBB. Enggak, ya, berarti VT. Enggak tahu ya, galau. Coba karena galau kita pakai VRK ya. Ini AVR positif di V1. Kita lihat. Apakah AVR positif? Enggak ya, negatif ya. Kita kedua, inisial R or Q di lebih dari 40 milisecond. Enggak ada yang langsung ke bawah ya. Apa ini R-nya kecil? Enggak tahu ya, enggak jelas. Ini QRS-nya mulai sini apa mulai sini? Ya galau ya. Aku jam 1 malam, aku ditelepon jam 3 pagi. Karena enak tidur. Terus ini notch on the downstroke ya. Ini notch kah? Ya ini tergantung kita ngira QRS-nya mulai mana ya. Kalau kita QRS-nya anggap mulai sini ya ini notch ya. Kalau kita anggap ini QRS-nya mulai sini ya bukan notch. Ini apa? Ini T apa gimana? Enggak bingung ya? Ya galau ya. Ini VI per VT ini angel pagi jam 3 pagi ya untuk kayak gini ini pusing ya. Apalagi ini algoritma yang paling saya benci ya. Tapi ini intinya mirip sama Brugada kalau kita lihat-lihat kok. Terus ya kita lewati pusing ya. Tapi whatever itu kan tadi teksnya 80. Jadi saya minta Brugadanya sudah kardioversi dulu ya. Ya. Tapi nggak tahu, aku cuma bilang kardioversi karena ngantuk, nggak tahu di kardioversi berapa joule, saya lupa. Nah, sudah tak spill. Ini adenosin apa kardioversi 100 joule, 200 joule atau diltiazem atau amiodarone. Kan kadang-kadang adenosin untuk diagnosis ya, nggak ada, sulit nyarinya. Ini akhirnya tak suruh kardioversi, cuma nggak tahu di kardioversi berapa ya. Ini setelah di kardioversi, berat. Jelas ya ini kenapa kok dipilih aksesnya yang kecil-kecil kayak gini ya. Jelas. Cuma ini dikardioversi beberapa kali sama GP-nya. Setelah dikardioversi beberapa kali ini ada nih kardioversi jadi gini. Ini kebalik, sorry. Ini bukan aksesnya berubah, ini kebalik. Lupa nggak taruh ini. Nah ini dua, ini bukan ini cuma saya lihat ini tiba-tiba jadi seperti ini. Nah, terus diisi ulang sama GP-nya. Awalnya gini jadi begini. QRS-nya berubah enggak? Enggak. Yang beda apa? Lihat ini. Awalnya reguler jadi ada begini. Ini apa? Ya intinya saya cepat-cepat ke rumah sakit karena saya galau juga ya. Terus aku nggak ngerti, kadang-kadang itu GP itu kadang ilmunya kadang nggak jelas juga. Apalagi saya ngantuk, ini ADHF apa enggak kan bingung. Karena saya pengen coba masukkan obat-obatan tertentu yang kontraindikasi pada ADHF, ternyata enggak ya. Terus
ya sudah lah, ini sudah katanya sudah dikardioversi sampai maksimal, nggak convert juga. Akhirnya saya injeksi metoprolol, makanya saya fokus dulu untuk pastikan dia nggak ADHF. Saya injeksi metoprolol, ternyata nggak terlalu efektif, cuma turun jadi segini, walaupun sudah 15 mg. Saya minta diltiazem, kok ya tempat kosong ya, ngamuk saya ya. Akhirnya tak suruh ngunyah diltiazem 60 mg, ya. Tak suruh ngunyah, ya. Ternyata ketika saya berdiri di sampingnya pasien, saya injeksi sendiri metoprololnya karena saya ragu-ragunya dia walaupun fokus saya cuma LVH konsentrik ya. Ini ketika heart rate-nya jadi 190, QRS-nya makin sempit walaupun masih lebar. Ya. Ini isi glucose diltiazem. Apa ini? Irregularly irregular. Ini clue-nya sudah mulai nampak di ini. Clue-nya sebenarnya sudah tampak ketika awal kardioversi, ya. Ini agak irregular sama ini, ya. Kelihatan ya. Nah, ini setelah diltiazem jadi hadirnya jadi 124 1 jam setelahnya. Ketika hadirnya sudah segini, diltiazemnya datang. Gitu ya kan ya. Ya, QRS-nya jadi sempit. Dan ini beberapa jam kemudian saya ditelepon ECG-nya sudah sinus rhythm. Jadi ini adalah paroxysmal AF. Ya, ini ECG-nya. Jadi ini apa? Ader. Hypognosisnya be careful, AF may mimic VT, terutama kalau heart rate-nya sangat cepat. Ini kasus ini agak aneh. Biasanya kalau orang sudah 65 tahun mungkin AV conduction sudah nggak terlalu bagus. Cuma mungkin ya karena pasiennya sangat ketakutan dengan simptomnya, simpatisnya meningkat banget. Akhirnya dia bilang kan takut mati waktu itu. Dia takut sekali waktu itu katanya. Sehingga mungkin karena simpatisnya tinggi sekali, AV conduction-nya jadi sangat bagus. Sehingga RR intervalnya seakan-akan reguler. Mungkin kalau kita pakai sweep yang lebih itu mungkin kelihatan ya. Tapi ini sekilas memang reguler, gitu ya. Hati-hati. Kalau heart rate-nya cepet banget, AF mimic VT. Terus kenapa ini kok bisa jadi QRS-nya lebar? Mungkin ada rate dependent bundle branch block, ya, gitu. Oke. Kasus kedua. Ini kan tadi sudah dibahas ya beberapa ini. Mungkin saya akan bahas yang ini. Buat kompleks takikardi pada pacemaker ya. Ini perempuan 50 tahun ini saya baru dapat 2 minggu yang lalu. Perempuan sudden onset of palpitation. Sebelumnya pasiennya sudah pernah ablasi PVC katanya berhasil. Terus pasiennya juga punya SND, sudah dipasang pacemaker dual chamber. Katanya juga ada postmyocarditis pernah MRI. Ini pasiennya katanya dapat amiodaron dan ARNI. Saya nggak tahu, ini bukan pasien saya sebelumnya. Ini tapi ada clue-nya. Pasiennya saat ini konsumsi amiodaron, ya. Ini ECG-nya. Pacing-nya ada pacing nggak? Ada ya, ada speknya ini. Oke, ini apa? Apakah pacemaker mediated tachycardy, ataukah atrial flutter atau atrial tachycardy, atau AF kayak tadi? Atau ini mungkin normal rate responsive feature, kan di DDR ya, ada R-nya, ada ppm atau mungkin yang lain-lain. Ya, siapa yang bilang PMT? Kan pasang pacemaker 2 jam kan bisa PMT. Ini rate-nya berapa? Rate-nya kalau di monitor itu 107, 105 gitu, 110 gitu. Oke, kita bahas sendiri. Pacemaker mediated tachycardy. Kalau aku bilang PMT itu kayak AVRT ya. Kalau AVRT kan lewat aksesoris pathway. Kalau PMT itu re-entry-nya lewat AV node dan lewat pacemaker-nya, ya. Ya. Jadi apa? Kalau misalnya mirip AVRT, syaratnya apa? Yang A dan V dua-duanya merupakan bagian dari re-entry, benar nggak? Sehingga A harus sama dengan V. Nggak ada ceritanya AVRT atau PMT, A-nya lebih banyak dari V atau V lebih banyak dari A. Pasien ini bagaimana? Nah, ini apa ya?
Jadi gelombang T yang bagus itu punuknya 1, ya. Nggak ada gelombang T berpunuk 2. Beda sama unta ya. Jadi kalau ada kita harus sering melihat lebih jeli. Kadang-kadang ada P yang sembunyi di QRS, kadang-kadang ada P yang sembunyi di gelombang T. Nah, ini sudah saya tandai di lead 2, 3, dan AVF. Ini ada, sepertinya ini ada benjolan yang abnormal, ya. Ini dengan rasio konduksi 2:1. Apakah ini PMT? Enggak, harusnya PMT A sama dengan V. Dan PMT biasanya rate-nya itu sama dengan upper tracking rate-nya. Ya. Kalau di setel 130 ya PMT-nya bakal 130. Pasang 150 ya PMT-nya di 150 gitu. Ini clue-nya kenapa kok ini bukan PMT? Satu, ada benjolan tidak normal ya. Mungkin itu P yang tersembunyi. 2, akhirnya nggak cocok. Kalau ini PMT harusnya seringnya itu kita setelnya 130 ya kalau nominalnya ya. Ini nggak 130, jadi ini mungkin sesuatu yang lain ya. Jadi ini ada A 2, V-nya 1, itu one conduction. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok nih? Akhirnya saya minta tolong vendor pacemakernya untuk datang bawa alatnya, tak cek. Ini GM-nya A, ini GM-nya V. Ternyata benar 2A 1V. 2A 1V. Jadi memang benjolan tadi adalah P ya, gitu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ini ascens Vipis? Kenapa kok enggak 2 ascens? Kenapa gelombang P yang satunya tidak dibaca? Kenapa? Pas kurang banking. Nah, iya. Ya betul. Jadi ini kalau kita tarik di sini, ini ternyata tepat jatuh di ini post ventricular atrial blanking. Jadi dia nggak membaca gelombang A-nya atau P-nya tadi. Ini juga yang menjelaskan kenapa. Biasanya kalau ada mekanisme proteksi pada pacemaker dual chamber itu ada mode switch. Kenapa kok pasien ini nggak mode switch? Ya gitu, karena yang 1P ternyata jatuhnya di PVAB. Akhirnya dia nggak mode switch. Harusnya kalau misalnya atriumnya bisa mendetek heart rate-nya tinggi di atas 180 misalnya, dia akan mode switch ke DDIR. DDIR itu maksudnya apa? Kalau pasiennya nggak ada intrinsic atrial beat, dia kayak berfungsi sebagai DOR. Kalau pasiennya ada intrinsic atrial beat, ini akan jadi VVIR. Tapi pasiennya tidak bisa mode switch karena tadi heart rate-nya P-nya jatuh di PVAB. Dan kenapa loh? Berarti ini 2:1, heart rate-nya berapa? Rate atriumnya berarti cuma 200. Jadi atrial flutter kan 250 sampai 350. Nah, mungkin karena dia konsumsi amiodaron. Kenapa kok? Karena dia konsumsi amiodaron. Amiodaron itu kan fungsinya kan anti aritmia broad spectrum ya. Dia punya efektivitas menghambat kanal. Memang utamanya kanal kalium, tapi dia juga punya efek menghambat kanal natrium, efek beta blocker dan efek kalsium channel blocker yang mild. Ya, akibatnya apa? Dia memang flutter mungkin di atrium, tapi konduksi flutternya lambat. Akhirnya flutternya rate-nya cuma 210 mungkin, gitu. Makanya dia rate-nya 2:1-nya cuma jadi 107, gitu. Biasanya kan atrial flutter 2:1 kan 150 ya. Gitu. Nah, ini di textbook, jadi ini bilangnya lock-in response in atrial flutter, sama ya. Jadi ini A-nya jatuh di PVAB, makanya dia nggak terdeteksi. Oke, jadi ini apa? Ini AT atau atrial flutter nggak tahu, karena AT sama atrial flutter itu cuma beda. Satunya vokal, satunya reentry gitu aja ya. Nah, take home message-nya apa? Sekarang ini apa? Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya ganti VVIR dulu, karena pasiennya tak tawari kardioversi, nggak mau. Tak bilang, setelah tak jelaskan efek amiodaron, dia jadi takut sendiri, nggak mau. Tak kasih propafenon boleh nggak? Boleh ya, tambah. Propafenon kontraindikasi pada atrial flutter. Akhirnya ya sudah, mumpung ada alatnya, tak ganti VVIR dulu. Ketika saya ganti VVIR, dia kan heart rate-nya cepet ya, langsung ya sudah, dia cuma V-sense ya. Ini ketika saya ganti VVIR jadi seperti ini.
rate 106. Ini atrial flutter 2:1, tapi heart rate-nya cuma 106. Nah, kemarin pastinya ketika heart-nya gini sempat saya kasih metoprolol lagi, nggak turun tapi heart rate-nya cuma turun 103. Ya, akhirnya tak kasih diltiazem, sekarang ada. Setelah saya marah-marah itu di ICU ada diltiazem sekarang. Ada, terus pasiennya bisa saya kasih maintenance metoprolol dan diltiazem kombinasi sekaligus. Nah, ini ECG besok paginya ternyata memang flutternya memang paroxysmal. Ini sekarang pasiennya jadi apa ini? Ini kan sudah tak ganti VVIR ya. Ini cuma A-nya ada nggak? Atriumnya, P-nya nggak ada. Ini flat ya. Ya, jadi memang pasiennya memang punya SND beneran ya. Ini sinus ares dengan ventricular pace hitam, ya, gitu. Ini ECG besok paginya. Nah, hypomesis kasus kedua, walaupun pasiennya sudah pada kondisi pacemaker, jangan lupa dilihat gelombang P-nya. Itu hypomesis saya. Tetap cari gelombang P-nya. Jangan-jangan pasiennya AF, jangan-jangan pasiennya flutter, atau jangan-jangan pasiennya sinus ares. Oke, mungkin itu kasus saya. Terima kasih. Menarik sekali Dr. Raffi. Saya suka kombinasi 3 pembicara ini ya. Dari Dr. Evan kita bisa tahu cara berpikir, pemanasan lah. Kemudian Dr. Alis algoritmanya lebih detail, jadi masuk ke inti. Yang terakhir Dr. Raffi marah-marah. Oke, sekarang lagi diskusi. Ada yang mau tanya enggak? Oke. Jadi izin bertanya dong, ini kan tadi untuk yang kasus ketiga itu yang pertama yang VT, terus setelah di kardioversi kan muncul irama irregular itu dong. Nah itu kan kasusnya pada kardioversi, memungkinkan nggak? Itu mungkin pertimbangan kan karena klinisnya kurang stabil. Kalau misalkan kondisinya misalkan klinisnya stabil, kita berikan obat, setelah diberikan obat muncul regular tersebut, bisa kita diagnosis juga sebagai AF. Beda terapinya sih dok. Ini kan karena yang kasus yang tadi kan kalau dokter kan pakai kardioversi. Cuma kan kadang kita ada masukin obat. Nah, kalau masukin obat dia iramanya berubah jadi irregular, berarti kasus tersebut bisa kita anggap sebagai AF juga ya. Terima kasih pertanyaannya. Tetap dilihat gelombang P-nya. Kadang-kadang pasiennya sebenarnya flutter, tapi dengan conduction ke ventricle yang fix 2:1. Kadang-kadang setelah kita masukkan alpha node blocker drug seperti diltiazem, metoprolol atau digoxin misalnya, itu rasio konduksinya jadi variabel. Ada yang 2:1, ada yang 4:1, ada yang 3:1, sehingga sekilas kalau kita lihat RNA intervalnya di monitor sepertinya seakan-akan irregular. Tapi lihat gelombang P-nya, jangan lupa lihat gelombang P-nya. Ya, kalau memang nggak ada gelombang P ya mungkin itu AF, nggak jelas, atau ada fibrillatory P wave, atau kalau nggak jelas ya mungkin AF. Tapi kalau ada gelombang P ya lebih jelas. Harusnya kalau ada blok 3:1 atau 4:1, gelombang P pada atrial tachycardia atau atrial flutter itu akan tampak lebih jelas gitu, ya. Jadi memungkinkan juga ya dok, kalau misalkan kita kasih obat itu dia munculnya sebenarnya flutter, tapi dia ada yang 4:1 terus 2:1. Mungkin sekali. Terima kasih dokter. Ya, dokter itu pas ya. Jadi mungkin kalau seandainya kita nemu white complex tachycardia, kita ragu gitu dok. Ada tempat gak sih untuk kita memberikan AV nodal blocker? Pasiennya stabil nih, jadi kita masih punya extra time untuk berpikir. Kalau misalnya pasiennya tidak stabil dengan white complex tachycardia, kalau kita belum tahu mekanismenya apa, karena 80% pasien itu adalah VT, kalau kita ngasih obat yang juga menurunkan inotropik, memang terutama diltiazem sama verapamil memang kontraindikasi, ya. Sehingga kalau memang nggak yakin jangan dikasih itu dulu. Tapi kalau kita yakin ini mekanismenya apa, kita berikan sesuai dengan jenisnya apa. Yang punya white complex tachycardia, yang punya pilihan obat tertentu itu misalnya kalau misalnya VT ya, kalau ini outflow tract VT, pilihannya bisa diberikan metoprolol IV. Kalau pilihannya, kalau pasiennya ternyata vasikular VT, kan verapamil sensitif,
bisa kita kasih verapamil IV, tapi nggak ada di Indonesia. Ada literatur yang bilang diltiazem IV boleh untuk vascular VT, walaupun itu mungkin lebih populer verapamil sensitif tanda kutip ya. Tapi kalau itu VT mekanismenya nggak jelas, jangan dikasih verapamil, tambah shock rasanya atau diltiazem. Kalau beta blocker ya dia punya inotropik negatif juga. Kalau misalnya awalnya stabil bisa jadi nggak stabil. Tapi kalau ini ternyata supraventricular arrhythmia dengan aberrant conduction, nggak apa-apa, bisa kita berikan. Kalau itu kan di guideline kan ada. Kalau misalnya white complex tachycardia kita ragu itu apa, dites dengan adenosine. Cuma kita memang nggak punya problemnya. Tapi kalau yakin ini memang aberrant, ya nggak apa-apa dikasih AV nodal blocker. Cuma ya gitu, indoctrine as VT, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Assalamualaikum, izin saya dengan Anda dok, saya izin bertanya terkait PVAP dan IVARP yang tadi penjelasannya, karena konsepnya agak-agak mirip dan tumpang tindih, jadi saya agak bingung. Asik. Mungkin bisa ditunjukkan slide-ku aja ya, biar saya menjelaskan lebih enak. Slide nomor 37. Ada yang mirip memang ya, PVAP dan IVAP. Sekarang ini aja, kenapa kok diciptakan dua interval ini? Itu aja. PVAP ini adalah interval di mana setelah KNSG V, ini kan post ventricular atrial blanking ya. Ini diciptakan untuk gini, setelah kita ada V di lead di ventricular channel, atrium akan mengalami PVAB. Ini tujuannya buat apa? Supaya kita menghindari valve dari V. Jadi PVAB itu istilah di atrial channel. Jadi kalau kadang-kadang kalau misalnya ada valve, kita ada GNS di sini. Nanti kalau nggak ada PVAB di sini ada A lagi, karena valve dari V. Itu tujuannya diciptakan PVAB. Akhirnya apa konsekuensinya karena ada PVAB? Kalau ada valve di sini, ada A yang terdeteksi, dia tidak dibaca. Makanya seperti ini, nggak ada AS di sini. Ya. Kalau IVAP itu tujuannya apa? Dia sebenarnya untuk mencegah pacemaker mediated tachycardia tadi. Ya. Jadi kalau IVAP ini tujuannya untuk supaya apabila ada V-pace terus ada retrograde V-wave, itu dia tidak akan di-tracking untuk dikonduksikan lagi ke ventricle. Jadi kalau ada gelombang A yang jatuh di IVAP, dia akan mendeteksi ada A, tapi dia tidak akan tracking. Karena kalau ada A di sini, harusnya secara default dia akan setelah AS dia akan tiba-tiba V-pace, ya gitu. Jadi IVAP ini dia masih bisa mendeteksi, oh ini ada A, tapi dia nggak tracking, gitu. Paham? Oke, jadi kalau ngomongin pacemaker dual chamber itu memang ada interval timing ya. Tujuannya apa? Tetap kita mempertahankan sinkroni antara atrium dan ventricle. Jadi channel atau chamber di atrium ini akan merespon ketika ada aktivitas di ventricle, dan sebaliknya ketika ada aktivitas di ventricle, bagaimana chamber di atrium ini akan merespon, sehingga nggak kebentur antara aktivitas itu. Dan kalau seandainya ada aktivitas yang masuk ke periode refraktor atau periode blanking, jadinya tetap bisa dibuat diagnosis, tapi tergantung. Kalau masuk blanking awalnya nggak ngapa-ngapain, refraktor nggak ngapa-ngapain, tetapi kalau di blanking nggak terhitung sebagai diagnosis, tapi kalau refraktor terhitung sebagai diagnosis. Yang ada pertanyaan lagi? Kalau seandainya kita ketemu pasien white complex tachycardia, kemudian kita bingung atau malah terlalu excited, kita menggunakan banyak algoritma, tapi akhirnya yang ini ke SVT, yang ini ke VT, gimana Dr. Evan? Oke,
Oke, misalnya yang tadi, kalau misalnya andaikan saja ada satu algoritma menjawab, oh ini satu value, ada satu juga algoritma menjawab satu SPT yang run yang satu jawab satu value. Bagaimana kita memilih tetap menganggap itu suatu value. Jadi misalnya terlepas dia suatu VT atau SPT. Kalau satu algoritma mengarah ke VT, treat aja dulu sebagai suatu VT. Jangan kita anggap seperti itu. Tapi andaikan saja dia jadi pertanyaan, andaikan saja suatu algoritma mengarah ke suatu SPT misalnya, atau suatu VT, yang selalu saya tanyakan ke diri saya adalah algoritma ini parameter apa? Apakah ini spesifik suatu VT tidak? Misalnya contoh spesifik sekali untuk VT, AV disosiasi. Saya akan anggap itu suatu VT. Fusion capture bits, saya anggap itu suatu VT. Jadi kalau jika suatu kriteria mau mengarah ke VT atau suatu kriteria untuk mengarah ke SVT, pertanyakan ke diri kita sendiri, kira-kira yang parameter ini spesifik ke VT? Kalau tidak spesifik, oke. Tapi tetap treat sebagai VT. Saya kira gitu. Oke, terima kasih. Konteks history tag juga mungkin penting ya, yang dikatakan Dr. Rafdi. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya tutup sesi ini. Terima kasih kepada para presenter. Terima kasih kepada peserta yang masih bertahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Adrianus, Dr. Evan, Dr. Alias, dan juga Dr.